Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdih wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, la rahimakumullah, fa inna asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah, inayah beserta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kita masih diperkumpulkan lagi untuk muwajahah, mudzakarah dan mudarosah di dalam ilmu. Terlebih ilmu yang kita pelajari adalah ilmu alat tentang Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua berkumpulnya kita di sini sebagai rasa penambah nikmat, penambah rahmah, serta untuk memupuk dan mempertebal keimanan kita. Karena di antara bentuk agar hati kita itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah menghadiri majelis-majelis ilmu, bersanding dengan orang-orang soleh. Terlebih di zaman sekarang nih Pak nggih, zaman yang penuh fitnah, zaman yang penuh cobaan, yang intinya Islam mempunyai solusi, Islam mempunyai jalan.
atau dua kondisi. Yang pertama apa? Bertemunya dua huruf satu makhraj. Itu satu tempat apa? Satu tempat keluar. Kemudian apa? Satu jenis. Satu jenis. Itu sebab terjadinya idgham apa tadi, Pak? Ada dua. Yang pertama apa? Bahasanya huruf tersebut satu makhraj. Setelah satu makhraj apa? Satu jenis. Baik. Kita ulang lagi. Jadi sebab terjadinya idgham satu makhraj, kemudian apa? Satu jenis. Tapi sebelum melanjutkan, dulu kita sudah menyelesaikan ini ya Pak ya. Ada pertanyaan mungkin? Sudah jelas ya, usul perbedaan qiraah baina syatibiyah wa thaibah sudah kita bahas. Kemudian kita membahas tentang hukum idgham tadi. Hukum idgham atau hukum tajwid bisa terjadinya idgham atau terjadinya hukum idgham dikarenakan dua kondisi. Apa tadi? Satu, makhraj. Yang kedua apa? Nah, satu makhraj, satu jenis ini kalau bertemu dua huruf dalam kondisi satu makhraj, dalam kondisi satu jenis, baru terbentuklah hukum apa? Idgham. Ya tentunya yang pertama apa? Sukun. Yang kedua apa? Berharokat. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kemarin kita sudah membahas tentang yang pertama idgham apa Pak? Mutamasilain. Yang mana idghamnya makhorid dan sifatnya sama, yaitu makhorid dan sifatnya sama. Yang pertama sukun, yang kedua apa? Berharokat. Apabila dua huruf bertemu yang mana makhorid dan sifatnya sama, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, maka ini disebut dengan apa? Idgham mutamasilain. Dan sifat idghamnya kamil. Nanti insya Allah kita sebutkan sifat-sifat idgham, yang mana sifat idgham itu ada dua. Yang pertama kamil, yang kedua naqis, dan insya Allah nanti kita sebutkan. Contoh di situ fama robihat tijaratuhum. Kita perhatikan contoh, maka kita lihat robihat tijaratuhum. Nah, atau qad dakhalu. Kok melayu dewi itu? Qad dakhalu. Piye iki? Baik. Contoh yang kedua qad dakhalu fama rabihat. Ini Pak kalau ditinjau dari sisi sifat, maka Pak dulu kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat huruf, tak mempunyai sifat apa Pak? Mempunyai sifat hamas, mempunyai sifat syiddah gitu toh. Sifat syiddah secara hukum asal. Berarti kalau kita kembalikan ke hukum asal, cara penyebutannya pun juga apa? Syiddah sama hamasnya yang pertama juga harus disebutkan. Jadi fama rabihat tija, dua kali secara hukum asal. Tapi karena ini dua huruf bertemu, satu makhorid dan satu sifat, jadilah hukum apa? Idgham, maka disatukan. Karena arti idgham apa dulu? Memasukkan. Itu arti idgham, memasukkan atau menjadikan satu. Maka dibacalah fama rabihat tijaratuhum. Tidak boleh dibaca fama rabihat tijaratuhum dua kali. Demikian juga qad dakhalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman qad dakhalu fil kufri, yaitu qad dakhalu, afan ini huruf dal, qad dakhalu
qad dakhalu. Maka ini ada dua huruf bertemu, satu makhorid, satu sifat. Huruf apa? Dal. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Maka terjadilah apa niki Pak? Hukum idgham. Hukum apa? Idgham. Hukum idgham. Padahal secara hukum asal dal ini apa? Dikolkolahkan, karena dal mempunyai sifat apa? Kolkolah. Secara hukum asal bacanya bagaimana? Qad dakhalu. Seharusnya seperti itu. Karena tadi ada kaidah idgham. Apa kaidah idgham? Dua huruf yang bertemu, apa tadi? Satu makhorid, satu jenis. Satu makhorid, satu jenis. Maka dibaca apa? Qad dakhalu. Tidak boleh dibaca apa? Qad dakhalu. Itu apa? Hukum idgham. Baik, itu yang mutamatsilain. Tolong dihapus, Mas. Kemudian cepat. Yang kedua, idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain yaitu bertemunya dua huruf yang sama makhraj tapi beda sifat. Dua huruf, satu apa namanya? Satu makhraj tapi beda sifat. Mutajanisain. Mutajanisain. Maka kita katakan kemarin ini ada tiga. Yang pertama apa? Ba ketemu apa? Mim. Yang kedua ta, dal, apa? To. Yang ketiga apa? Sa. Kemudian apa? Dal. Kemudian apa? Go. Taib. Ini mutajanisain. Satu makhraj tapi beda sifat. Nah, beda sifat. Ini kita harus mengetahui perbedaannya ba sama mim. Bedanya apa niki? Satu makhraj atau bukan? Satu makhraj, satu makhraj. Dari mana ba sama mim, Mbak? Kedua bibir. Apa perbedaannya niki? Nah, itu udah sama. Nek mutajanisain itu apa? Satu makhraj tapi apa? Beda sifat. Ini mutajanisain. Satu makhraj beda sifat. Ba sama mim makhrajnya sama atau tidak? Sama. Napa? Kedua bibir. Kedua bibir. Bedanya apa Pak niki sifatnya? Banyak. Apa contohnya? Ba syiddah, mim bainiyah. Contoh itu ya. Syiddah rokhawah satunya apa? Bainiyah atau tawasud. Ketika berhenti, ketika waqaf, ba qalqalah, mim tidak, gitu kan? Nah, ini berbeda. Maka apabila dua huruf ini bertemu, maka apa? Harus disatukan, dijadikan huruf yang kedua. Nah, ini di Al-Quran cuma ada satu ayat, satu contoh. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, irkab napa? Ma'ana, di dalam surah Hud. Irkab ma'ana. Idgham mutajanisain, yaitu apa? Dimasukkan ke yang kedua. Ba ini dimasukkan yang kedua, jadilah apa? Cara membacanya bukan irkab ma'ana, tapi dibaca ya bunayya rukam ma'ana. Padahal ba mempunyai sifat apa? Qolah. Kenapa kok tidak jadi qalqalah? Kenapa Pak? Karena masuk ke dalam hukum apa? Idgham. Masuk ke dalam hukum
idgham. Maka tidak dibaca ya bunayyarkab ma'ana, tapi baca ya bunayyarkam ma'ana dengan menambah apa? Tasydid. Dengan menambah tasydid. Taib. Yang kedua, mutajanisan yang kedua adalah tak sama dal sama to. Nah, kalau ada tiga huruf ini bertemu, antara tak dengan dal, kemudian to dengan tak dengan to, maka sama hukumnya, yaitu apa? Dimasukkan ke yang kedua dengan menyisakan sebagian sifatnya, dengan menyisakan sebagian sifatnya. Kan satu makhrotnya sih sama, disatukan, tapi sifatnya berbeda, maka sebagian disisakan sifatnya, atau nanti masuk ke pembahasan idgham naqis, idgham naqis. Kita beri contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in basatta Nah, apa yang bertemu di sini? To bertemu dengan tak. Toknya mati, taknya hidup. Nah, toknya mati, taknya hidup. Maka apa ini hukumnya? Idgham, dimasukkan. Apa yang dimasukkan? To dimasukkan ke tak. Toknya dimasukkan ke tak. Makhoritnya disatukan ke tak, tapi sifatnya sebagian disisakan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la im basalta. Apa sifat yang kuat dari to itu apa, Pak? Dulu? Apa? Tok. Istilah satunya apa? Itbaq. Taib. Itbaq. Apa itu itbaq artinya? Nempel. Yaitu apa? Makhoritnya nempel di langit-langit. Maka sifat inilah yang kuat dan yang disisakan, yaitu basalta. Masih ditempelkan, bukan idhar. Idhar bagaimana? Laim basalta. Toknya jadi kolkolah, itu juga salah. Atau dikamilkan, disempurnakan, ketak, laim basatta, itu juga salah. Tapi apa? Toknya dimasukkan ketak, kemudian apa, Pak? Sisa sebagian sifatnya masih ada. Apa yang masih ada tadi sifatnya yang kuat? Isti'la dan idbaq tadi. Jadi idbaq niku artinya apa, Pak? Idbaq itu artinya lengket, yaitu lengket. La im basal tebal, lengketkan, kemudian apa? Baru sebutkan ke tak. Baik. Kita praktekkan. Basalta. Ingat, dulu kaidah ada tafkhim dan tarkik, ya Pak ya. Dulu kita sudah pelajari tentang isti'la dan istifal. Yang jadi masalah terkadang, Pak, pengucapan huruf itu apa? Sering membawa huruf istifal dibawa ke isti'la, ini salah. Nah, tadi kita dengar apa? Basatta. Jadi sinnya yang ikut ke toh. Ini juga tidak benar, karena sin mempunyai sifat apa? Istilah atau istifal? Istifal. Maka istifalkan, jangan sampai ke bawah. La im basatta. Ini salah. Tapi sa sempurna. La im basal. Nah, sa-nya tipis, jangan sampai ke bawah tebal. La im basatta. Coba kita sebutkan. Basalta. Nah, sering yang terjadi juga, Pak, ini para imam nggih, yaitu kalimat ihdinas shiratal mustaqim. Baik. Enggak, ini keluar dari jalur ini.
membahas tentang tarkik dan tafkhim tadi. Nah, ketemu huruf apa? Siro, huruf sin. Huruf sin itu huruf apa? Istilah atau istifal? Istilah, tebal. Maka hati-hati dengan pengucapan na di sini, jangan sampai juga ke bawah. Ihdinas, ini salah. Ihdinas, nas, tapi ihdina, sempurnakan. Ihdinas, ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Demikian juga kalimat khalaqakum juga sama. Atau khalaqonakum juga sering. Itu apa? Membawa yang huruf istifal dibaca ke isti'la. Contoh khalaqakum, salah, kurang tepat. Yang tepat adalah lamnya tipiskan. Jangan sampai khalaqakum, khalaqakum, tapi khalaqakum. Taib. Itu diantara tafkhim dan tarkik. Taib. Kembali ke sini. Yaitu basatta. Nah, kemudian juga contoh qad tabayyana. Ini juga sama, diidghamkan. Apa bertemu apa nih Pak? Dal bertemu dengan apa? Ta. Dal bertemu dengan apa? Ta. Maka dal bertemu dengan ta ini satu makhorid, satu makhorid. Dal sama ta, to satu makhorid. Beda sifat, beda sifat. Di antara perbedaan sifatnya apa Pak? Dal sama ta, yaitu hames, yaitu hames. Ta hames, dal jahr, yaitu dal jahr. Maka ini dimasukkan, dalnya dimasukkan ke huruf ta secara sempurna. Jadi tidak boleh dibaca qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, qad tabayyana ar-rusydu. Tapi apa? Langsung dimasukkan saja qad tabayyana, qad tabayyana. Baik. Itu contoh to, dal, ta sudah. Kemudian kita berikan contoh juga sa, dal, wo, sa, dal, wo. Sa, dal, wa. Kemarin kita berikan contoh apa Pak? Kalimat yal has, dalika. Taib. Nah, ini masuk ke hukum idgham. Masuk ke hukum idgham yaitu memasukkan sa ke huruf dal secara sempurna. Bacanya yalhadzalik. Bukan dibaca yalhas dzalik, tidak. Yalhas dzalik tidak. Tapi apa? Yalhad dzalik. Kenapa? Karena dua huruf bertemu satu makhorid beda sifat. Mana makhoridnya yang sama? Sa sama dal. Satu makhorid. Sifatnya beda. Sifatnya beda. Di antara perbedaannya adalah hamas dan jahar. Sa mempunyai sifat hamas, dal mempunyai sifat jahar. Maka ketika ada dua huruf bertemu, satu yang pertama sukun, yang kedua berharokat, satu makhorid beda sifat, maka apa? Diucapkan dengan kaidah apa? Idgham. Jadi bacanya yalhadzalik. Di dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhaz aw tatrukhu yalhaz dzalika." Yalhaz dzalika. Tidak boleh dibaca yalhaz dzalik. Tidak boleh dibaca yalhaz dzalik. Baik. Itu idgham mutajanisain. Habis, Bah.
Kita masuk ke poin yang ketiga di buku di halaman 53, yaitu idgham mutaqaribain. Yaitu idgham mutaqaribain. Mutaqaribain berasal dari kata qarib. Qarib artinya dekat. Qarib artinya apa? Dekat. Yaitu apa? Pertemuan dua huruf berdekatan makhraj atau sifat, atau dua-duanya. Makhraj dan sifatnya berdekatan, tidak sama. Kalau tadi mutajanisain satu makhraj, beda sifat. Kalau mutamatsilain satu makhraj, satu sifat. Niku bedane nggih. Tapi kalau mutaqaribain apa? Berdekatan saja, bukan apa tadi? Bukan satu tempat, cuma berdekatan. Berdekatan makhraj dan sifat, yaitu apa? Mutaqaribaini. Apa tadi Pak? Berdekatan. Napa? Satu makhraj. Kemudian apa? Sifat atau keduanya. Ini disebut dengan mutaqaribain, yaitu berdekatan satu makhraj dan satu sifat. Afan, berdekatan makhraj dan berdekatan sifat atau keduanya. Nah, di sini ada dua huruf. Yang pertama apa? Lam bertemu dengan ro. Kemudian apa yang kedua? Yaitu apa? Qaf bertemu dengan apa? Kaf. Nah, kapanpun bertemu antara lam dengan ro, qaf dengan kaf, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, maka hukumnya idgham. Maka hukumnya apa? Idgham, dimasukkan. Walaupun secara pengucapan berbeda lam sama rom, cuma karena tadi kaidahnya berdekatan makhraj, berdekatan sifat, maka hukumnya ke idgham. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal rafa'ahullah. Nah, lihat bertemu apa niki? Lam kali ro. Yang lam berharokat sukun, yang ro berharokat fathah. Satu makhraj bukan, satu sifat juga bukan. Tapi apa? Cuma berdekatan makhraj saja. Makhrajnya berdekatan. Dulu sudah kita sampaikan di bab makhrijul huruf, berdekatan. Nah, hukumnya apa? Apakah dibaca idhar? Tidak, tapi dibaca idgham. Bagaimana bacanya? Barrafa'ahullah. Tidak dibaca idhar, bal rafa'ahullah juga tidak. Tapi dibaca apa? Idgham, dimasukkan. Yaitu apa? Barrafa'ahullah. Kita baca barrafa'ahullah. Kemudian apa? Huruf-huruf yang lain, contoh apa? Barrona, kalla barrona. Secara hukum asal kita baca dengan secara hukum asal. Barrona, kalla barrona. Baik. Nah, ini masuk idgham. Kenapa? Lam bertemu dengan ro, beda makhraj, beda sifat, tapi berdekatan makhraj, berdekatan apa? Sifat, maka hukumnya dimasukkan, tidak dibaca balrona, tapi apa?
barrona. Kita baca barrona. Barrafa'ahu Allah. Baik. Contoh lain, wa qur rabbi. Wa qul rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Taib. Qur rabbi zidni ilma. Taib. Nah, apa yang bertemu di sini? Lo, lam dengan apa? Ro. Berdekatan makhraj. Beda sifat juga. Nah, maka di sini apa? Hukumnya diidghamkan, tidak boleh dibaca wa qul rabbi zidni ilma. Tapi apa? Qur rabbi hakada. Taib. Kita baca. Ayatnya yang lengkap adalah ada wawunya. Taib. Wa qur rabbi zidni ilma. Naqra. Taib. Itu apa? Contoh yang selanjutnya, perhatikan contoh di situ, yaitu qaf dengan kaf, yang mana di Al-Quran hanya cuma ada satu, yaitu di dalam surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nakhluqukum, alam nakhluqukum mimma'in mahin, yaitu bertemunya huruf qaf dengan apa? Huruf kaf. Tidak dibaca alam nakhluqukum, alam nakhluqukum, tapi apa? Qaf dimasukkan ke huruf kaf. Kita kasih contoh di sini yang untuk qaf dengan kaf itu apa? Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Perhatikan dua huruf bertemu, qaf dengan apa? Kaf. Qaf dengan apa? Kaf. Maka dibaca alam nakhluqukum, yaitu menyisakan apa Pak? Menyisakan qaf sebagian sifat qaf. Sebagian apa? Sifat qaf. Alam nakhluqukum. Baik. Kita baca alam nakhluqukum. Baik. Itu contoh dari idgham mutaqaribain. Baik, kita masuk ke halaman 54, bab baru, karena itu sebenarnya sudah pernah kita bahas. Kita masuk ke jenis-jenis idgham ditinjau dari sisi kesempurnaannya. Jadi kesempurnaan apa yang dimaksud? Kesempurnaan pengucapan. Yang dimaksud adalah kesempurnaan apa? Pengucapan. Kalau tadi tiga jenis, mutaqaribain, mutajanisain, mutamathilain, itu pembagian idgham ditinjau dari apa Pak? Dari jenisnya. Jenisnya ada tiga. Tapi kalau ditinjau dari pengucapan, kesempurnaannya ada dua. Ada dua. Yaitu ada dua. Ditinjau dari apa ini? Kesempurnaan pengucapan. Yang pertama, hapus. Yaitu idgham kamil. Idgham kamil. Yang kedua idgham naqis. Naqis. Apa yang dimaksud dengan idgham kamil? Yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna.
Dikarenakan apa? Kok bisa sempurna? Karena satu makhorid dan satu sifat, yaitu sama makhorid dan sama sifat. Taib. Yang pertama idgham kamil, itu jenis yang pertama. Yang kedua adalah apa? Idgham naqis, naqisun. Ini dua jenis, yaitu idgham kamil dan idgham naqis. Nah, idgham kamil di situ yang dimaksud adalah apa? Memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna. Sempurna yang dimaksud pengucapannya tidak menyisakan sebagian sifat, itu yang dimaksud apa? Sempurna. Yaitu tidak menyaksikan sebagian sifat, tapi sempurna. Huruf sebelumnya ke huruf setelahnya sempurna. Contoh tadi apa? Robihat tadi, robihat. Robihat tijaratuhum. Maka apa? Sempurna niki, tidak apa? Tidak menyisakan sebagian sifat, tapi langsung rabihat tijaratuhum. Sama dengan qad dakhalu tadi. Qad dakhalu. Sempurna langsung. Yaitu apa? Sempurna. Qad dakhalu. Qad dakhalu, sempurna pengucapannya. Insya Allah paham. Kita lihat contohnya di situ. Itu contoh halakum, lam. Kemudian apa? Fa'amanat ta'ifatun, fa'amanat ta'ifatun, sempurna. Mir rabbihim, sempurna. Barrafa'a. Taib. Kemudian yang idgham naqis yang kedua, yaitu mengidghamkan, memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya sebatas hanya pada makhraj atau huruf, bukan pada sifatnya. Itu sebatas apa? Makhrajnya saja, tapi sifatnya sebagian disisakan. Ada dua penyebab kenapa harus menyisakan apa? Sifat tadi. Penyebabnya yang pertama adalah idbaq, yang kedua gunnah. Penyebabnya idbaq, contoh tadi basata. Kemudian gunnah, miwaliyin, nun bertemu dengan wawu, nunnya diidghamkan ke huruf wawu, sempurna. Maksudnya nun masuk ke wawu sempurna, tapi ada sifat yang tersisa di situ, sifat yang menyertai, yaitu sifat apa? Gunnah, sifat gunnah, yaitu miwaliyin. Makanya dulu ketika kita membahas idgham bi gunnah, setiap kapanpun itu idgham bi gunnah harus disertai apa? Suara dari khoisum, dari rongga hidung. Contoh miwaliyin, famay ya'mal juga seperti itu. Famay, harus ada gunnah dari khoisum, dari hidung yang menyertainya. Famay ya'mal, famay ya'mal. Iyaqulu juga sama. Iyaqulu, may yaqulu, disertai dari apa? Dari gunnah. Dari apa? Gunnah. Sampun adzan Pak Bambang? Sampun. Taib itu pengulangan dari bab idgham, cuma sekedar mengulangi.
Kemudian insya Allah pekan selanjutnya kita masuk ke bab yang agak rumit, yaitu bab tentang ahkamul mudud. Ahkamul apa Pak? Mudud. Sanes ahkamul ngudud ya. Modot. Modot itu juga dari bahasa Arab. Modot, mudud. Mudud itu apa artinya? Panjang, memanjang, mudud, yaitu mad. Masuk ke bab yaitu rumus-rumus hukum mad. Mad asli, mad far'i dan lain-lainnya insyaallah dibahas di pekan selanjutnya biidznillahi ta'ala insyaallah. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.